Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 kelas komputerisasi akuntansi 4B Politeknik Negeri Semarang yang beranggotakan Perkenalkan, nama saya Ibnu Royhan Muhammadi, absen 11. Saya Karisma Dewi Indrasari, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Usman Fatih, nomor absen 13. Saya Lydia Zulfina Rahmawati, absen 14. Saya Lutfina Seha, absen 15. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi perancangan sistem informasi akuntansi, yaitu tentang kelas diagram. Ruang lingkup yang akan kami bahas dalam video kali ini, yang pertama yaitu pengertian kelas diagram, lalu yang kedua ada fungsi kelas diagram, yang ketiga ada konsep objek dan kelas, yang keempat ada karakteristik objek, lalu kelima komponen kelas diagram, yang keenam ada stereotype kelas, yang ketujuh ada relationship, yang kedelapan ada simbol kelas diagram, dan yang kesembilan yaitu ada contoh dan studi kasus. Pengertian kelas diagram. Kelas diagram adalah bagian dari UML atau Unified Modeling Language, di mana kelas diagram ini menggambarkan struktur dan deskripsi serta hubungan antar kelas diagram tersebut. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai kelas diagram. Pendapat pertama datang dari Sukamto dan Salahuddin. Mereka berdua mengartikan kelas diagram adalah penggambaran dari struktur sistem serta mendefinisikan kelas yang hendak dibangun sistem. Pendapat kedua datang dari Schatzinger, memaparkan pengertian kelas diagram atau diagram kelas ialah alat untuk membantu menggambarkan serta memvisualisasikan struktur kelas yang terdapat dalam suatu sistem atau program. Mengapa demikian? Sebab kelas diagram ini mendeskripsikan kelompok objek bersama properti, operasi, dan relasi yang sama. Maka pengertian akhir dari kelompok kami, kelas diagram adalah suatu metode untuk menggambarkan aliran database serta hubungannya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang fungsi kelas diagram. Fungsi atau manfaat dari sebuah kelas diagram. Yang pertama, menggambarkan model data untuk sebuah program. Yang kedua, memudahkan untuk mempelajari skema aplikasi. Yang ketiga, menyatakan secara visual apa yang dibutuhkan oleh sistem. Yang keempat, kelas diagram sebagai bahan acuan dalam membuat program. Yang kelima, kelas diagram bisa memberikan gambaran dengan jelas. Pembahasan yang ketiga yaitu konsep objek dan kelas. Konsep dari objek dan kelas sendiri adalah jika kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek serta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain, dan bersifat statis. Sedangkan objek sendiri mewakili sesuatu yang nyata dalam suatu domain problem, seperti komputer, barang, konsumen, atau berupa konsep. Maksudnya adalah diagram kelas memberikan pandangan secara luas dari suatu sistem dengan menunjukkan kelas-kelasnya dan hubungan mereka. Diagram kelas bersifat statis, yaitu menggambarkan hubungan apa yang terjadi, bukan apa yang terjadi jika mereka berhubungan. Sedangkan objek, kita dapat mempresentasikan kandidat kelas yang terlibat. Oke, baik. Penjelasan selanjutnya adalah karakteristik objek. Karakteristik objek terdiri dari 3, yaitu yang pertama state, yang kedua behavior atau sifat, dan yang ketiga adalah identity atau identitas. State merupakan suatu kondisi atau keadaan dari objek yang mungkin ada. Status dapat berubah setiap waktu dan ditentukan oleh properties dan relasi oleh objek lainnya. Sedangkan behavior atau sifat menentukan bagaimana objek merespon permintaan dari objek lain dan melambangkan setiap hal yang dapat dilakukan. Sifat ini diimplementasikan dengan sejumlah operasi untuk objek. Sedangkan identity atau identitas artinya setiap objek dalam suatu sistem memiliki keunikannya tersendiri. Baik, kita akan lanjut pada penjelasan selanjutnya yaitu komponen kelas diagram.
Komponen pada kelas diagram ada 3, yaitu yang pertama adalah class name, kemudian atribut, dan metode atau operasi. Komponen kelas diagram yang pertama adalah class name. Class name merupakan sesuatu yang mewakili dari nama kelas. Class name terletak pada bagian atas kelas. Penamaan class name menggunakan kata benda tunggal yang merupakan abstraksi terbaik. Class name dapat dituliskan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan simple name, yaitu hanya menuliskan nama dari kelasnya saja. Kemudian yang kedua ada path name, yaitu nama kelas diberi prefix nama package letak kelas tersebut. Komponen kelas diagram yang kedua adalah atribut. Atribut merupakan properti dari sebuah kelas. Atribut melambangkan batas nilai kelas yang mungkin terdapat dalam sebuah objek kelas. Sebuah kelas mungkin memiliki beberapa atribut atau tidak sama sekali. Atribut mempresentasikan beberapa properti dari sesuatu yang kita modelkan, yang dibagi dengan semua objek dari semua kelas yang ada. Contohnya yaitu setiap tembok memiliki tinggi, lebar, dan ketebalan. Komponen kelas diagram yang ketiga adalah methods atau operasi. Methods atau operasi adalah abstraksi dari segala sesuatu yang dapat kita lakukan pada sebuah objek, dan dia berlaku untuk semua objek yang terdapat dalam kelas tersebut. Dalam sebuah kelas mungkin memiliki beberapa operasi atau tidak sama sekali. Contohnya adalah sebuah kelas kotak dapat dipindahkan, diperbesar, dan diperkecil. Biasanya, pemanggilan operasi pada sebuah objek akan mengubah data atau kondisi dari objek tersebut. Dapat dilihat pada gambar contoh kelas yang menunjukkan susunan dari komponen-komponen kelas pada kelas diagram, yaitu pada bagian atas yaitu class name, pada bagian tengah yaitu atribut, dan pada bagian bawah yaitu metode atau operasi. Kemudian visibility atau sifat kelas. Apa itu visibility? Visibility merupakan properti yang sangat penting dalam pendefinisian atribut dan operasi pada suatu kelas. Visibility menspesifikasikan apakah atribut atau operasi dapat digunakan atau diakses oleh kelas lain. UML menyediakan 3 tingkat visibility, yaitu yang pertama ada private, yang disimbolkan dengan tanda tambah atau plus, yang artinya dapat diakses oleh kelas lain. Kemudian yang kedua ada protected, yang dilambangkan dengan tanda pagar, yang artinya dapat diakses oleh kelas itu sendiri dan kelas turunannya atau subkelas. Kemudian yang terakhir ada private, yang disimbolkan dengan tanda kurang atau minus, yang artinya hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Kemudian pada bagian ini akan dijelaskan mengenai stereotype. Pada UML khususnya kelas diagram memiliki notasi khusus yang disebut dengan stereotype. Stereotype merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk mengkategorikan sebuah kelas. Misalnya, kita ingin mencari form dalam model. Kita dapat menciptakan form stereotype serta dapat menemukan seluruh form dalam stereotype form. Fitur ini memudahkan kita dalam mengorganisasi responsibility dari tiap-tiap kelas. Sebagai contoh, beberapa kelas yang memiliki stereotype form mempunyai responsibility untuk menampilkan dan menerima informasi dari user. Selanjutnya, terdapat 3 stereotype utama dalam UML, yaitu boundary, entity, dan control. Yang pertama yaitu boundary class. Boundary class merupakan kelas yang terdapat batasan sistem dan dunia nyata. Hal ini mencakup semua form, report, serta hardware interface seperti printer dan scanner. Boundary class dapat diidentifikasi dari use case diagram. Minimal terdapat 1 buah boundary class dalam relasi aktor dengan use case. Boundary class adalah yang mengakomodasi interaksi antara aktor dengan sistem. Kemudian yang kedua ada entity class. Entity class dapat menyimpan informasi yang mungkin akan disimpan ke sebuah storage atau penyimpanan. Kelas dengan stereotype entity dapat ditemukan di flow of event atau skenario dari use case diagram dan interaction diagram.
Entity class dapat diidentifikasi dengan mencari kata benda atau noun yang ada pada flow of event. Selain itu, dapat juga diidentifikasi dari struktur database atau dapat dilihat dari nama-nama tabelnya. Sebuah entity class mungkin perlu dibuat untuk sebuah tabel. Bila sebuah tabel menyimpan informasi secara permanen, maka entity class akan menyimpan informasi pada memori ketika sistem sedang running. Selanjutnya yang terakhir ada control class. Control class bertanggung jawab dalam mengatur kelas-kelas yang lain. Seperti yang terlihat pada gambar di sini, control class bertanggung jawab dalam mendelegasikan responsibility kepada kelas yang lain. Control class juga bertanggung jawab dalam mengetahui dan menyampaikan business rule dari sebuah organisasi. Kelas ini menjalankan alternate flow dan mampu mengatasi error. Karena alasan ini, control class sering disebut sebagai manager class. Materi selanjutnya adalah relationship. Diagram kelas memiliki 3 macam relationship. Yang pertama adalah association, di mana hubungan ini merupakan hubungan antara bagian dari 2 kelas. Jika salah satu bagian dari kelas mengetahui kegiatan kelas lain, atau dalam arti penghubung yang menghubungkan 2 kelas. Yang kedua adalah aggregation, di mana salah satu kelasnya merupakan bagian dari suatu kumpulan yang memiliki titik pusat yang mencakup keseluruhan. Contohnya adalah order detail yang memiliki kumpulan dari order. Yang ketiga adalah generalization, di mana hubungan turunan ini mengasumsikan satu kelas merupakan suatu superkelas dari kelas yang lainnya. Contohnya adalah payment, di mana payment ini merupakan atau memiliki superkelas yang terdiri dari cash, cek, serta kredit, dan seterusnya. Untuk asosiasi sendiri memiliki 2 jenis. Yang pertama adalah unidirectional association dan yang kedua adalah bidirectional association. Next adalah relationship, yaitu multiplicity, di mana hubungan ini menentukan atau mendefinisikan banyaknya objek yang terhubung dari suatu relasi. Multiplicity ini berupa single number atau angka tunggal atau range number atau angka batasan. Contohnya, hanya bisa satu customer untuk satu order, tetapi hanya satu customer yang memiliki beberapa order, serta seterusnya. Berikut adalah tabel dari multiplicity. Yang pertama dengan nilai kardinal 0 atau 1. Contohnya adalah karyawan hanya memiliki 0 atau 1 istri saja. Lalu kardinalitas 1. Contohnya, satu negara hanya dikepalai oleh satu presiden. Lalu ada kardinalitas 0 atau lebih, yang artinya hanya karyawan hanya memiliki 0 atau lebih dari satu anak, dan seterusnya, seperti yang teman-teman lihat pada slide PPT berikut ini. Selanjutnya adalah generalization. Generalization dibutuhkan jika satu kelas hanya dibutuhkan sebagai template untuk kelas-kelas yang lebih spesifik. Contohnya dari generalization seperti gambar yang ada pada slide ini. Next adalah simbol dari kelas diagram. Yang pertama adalah generalization yang berfungsi untuk menghubungkan objek anak dari berbagai perilaku serta struktur. Kedua ada nary association yang digambarkan belah ketupat untuk menghindari 2 asosiasi lebih. Yang ketiga ada kelas yang berisi himpunan dari objek, lalu ada collaboration, lalu ada realization, dependency, dan yang terakhir adalah association seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Oke, lanjut ke materi berikutnya yaitu contoh dan studi kasus dari kelas diagram. Nah, gambar ini merupakan contoh kelas diagram penjualan, di mana kelas diagram ini terdiri dari beberapa kelas, yaitu pelanggan, pegawai, transaksi, departemen, produk, makanan, minuman, dan perlengkapan mandi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya terdapat 3 komponen dari kelas diagram, yaitu kelas name, atribut, dan juga operasi. Misalnya kita ambil contoh dari kelas pelanggan. Dari kelas pelanggan ini, kelas name-nya yaitu pelanggan. Atributnya yaitu nama pelanggan dan jenis transaksi, dan operasinya yaitu memesan dan membeli. Sedangkan untuk visibility atau sifat dari atribut dan operasi yang ada pada kelas diagram ini yaitu public karena bertanda plus. Pada kelas diagram ini juga terdapat relationship yang menghubungkan antar kelas yang berupa asosiasi, multiplicity, dan juga generalization. Generalization ditunjukkan pada relationship yang menghubungkan kelas makanan, minuman, perlengkapan mandi dengan kelas produk yang merupakan base class dari ketiga kelas tersebut. Kemudian,
Lanjut ke studi kasus. Gambar ini merupakan studi kasus perpustakaan yang sudah berupa use case diagram. Use case diagram ini berisi alur peminjaman, pengembalian, dan juga penambahan buku baru yang mencakup pencarian buku, login, denda, dan juga penggantian buku. Nah, dari use case diagram tadi, apabila dibuat kelas diagram, maka akan menjadi seperti gambar ini, yang terdiri dari beberapa kelas yaitu anggota, buku, transaksi, peminjaman, pengembalian, denda, dan juga penggantian. Kelas transaksi terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID peminjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan tanggal harus kembali, di mana kelas transaksi ini merupakan base kelas dari kelas peminjaman dan kelas pengembalian yang terdiri dari beberapa operasi. Untuk kelas anggota terdiri dari atribut, yaitu ID anggota dan jumlah pinjam, serta operasi, yaitu cek anggota, cek pinjam maksimal, set status pinjam, update anggota, dan juga set status kembali. Begitu juga dengan kelas buku, denda, dan penggantian yang terdiri dari beberapa atribut dan operasi. Pada kelas diagram ini terdapat beberapa macam relationship. Misalnya, relationship yang menghubungkan kelas anggota dengan kelas transaksi yaitu peminjaman dan pengembalian. Terdapat kardinalitas 1-1, yang berarti setiap anggota hanya boleh melakukan satu peminjaman atau satu pengembalian saja. Sedangkan relationship yang menghubungkan antara peminjaman atau pengembalian dengan buku terdapat kardinalitas 1 sampai dengan n, di mana n lebih dari 1. Artinya, setiap peminjaman boleh meminjam 1 sampai dengan beberapa buku. Begitu juga dengan pengembalian. Di sini juga digambarkan bahwasanya apabila terlambat dalam pengembalian buku, maka akan dikenakan denda. Sedangkan apabila buku hilang, maka akan dilakukan penggantian buku. Nah, ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam membuat video presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.